Bersua kamu, panggung konser pribadimu, tempat semua ide cemerlang dan pikiran acakmu muncul di benakmu, serta hal-hal lain keluar begitu saja. Saya membicarakan kamar mandi, juga disebut toilet, WC, dan bagi ahli teknik di luar sana, ruang tempat pembuangan pencernaan. Tunggu, kamu tidak bernyanyi di kamar mandi? Cobalah, suaramu akan terdengar bagus. Omong-omong, berhubungan dengan kegiatanmu di sana, apa kamu melakukan 13 kesalahan sanitasi paling umum ini? Nomor 1. Apa kamu memperhatikan sikat gigimu? Sikat gigimu kesepian. Tidak juga, sikat gigi adalah rumah bagi lebih dari 10 juta bakteri, termasuk E. coli. Kuman menjijikan ini bisa menyebabkan diare dan muntah-muntah. Itu sebabnya penting sekali membilas sikat gigi dengan bersih setelah tiap penggunaan dan beli yang baru setiap 3 bulan. Kamu juga bisa merendamnya dalam antiseptik seminggu sekali untuk membasmi kuman. Lupakan tutup sikat gigi, itu hanya membuat bakteri lebih mudah tumbuh. Serta tolong jangan simpan di atas wastafel. Kamu akan tahu alasannya nanti. Percayalah itu tidak bagus. Simpan saja sikat gigimu dalam lemari obat. Nomor 2. Kapan kamu membeli spons gambas itu? Kamu tidak bisa benar-benar bersih saat mandi jika menggosokkan kuman ke seluruh tubuhmu. Ya, mereka juga menghuni spons gambasmu jika kamu tidak sering menggantinya. Itu terjadi karena sel kulit mati terjebak dalam spons. Lalu dengan uap dari pancuran, mikroorganisme mulai berkembang biak. Kamu sebaiknya membuang spons gambasmu jika sudah lebih dari 3 minggu. Saat kamu membeli yang baru, jangan lupa keringkan setelah tiap penggunaan. Selain itu, jika spons barumu tak mengandung plastik, kamu bisa memasukkannya ke oven microwave selama 20 detik setiap minggu untuk membasmi kuman. Nomor 3. Apa kamu mencuci tangan dengan benar? Orang tuamu mungkin menyuruhmu menggosok tangan dengan air panas karena itu lebih baik dalam menghilangkan bakteri. Tapi itu salah kaprah. Suhu tinggi lebih efektif dalam melawan kuman, tapi hanya jika airnya 100 derajat Celcius. Dengan kata lain, saat mendidih. Artinya, tak ada perbedaan antara mencuci dengan air panas atau dingin jika kamu menggosok, membilas, dan mengeringkannya dengan benar. Dalam kedua kasus ini, kamu akan menghilangkan bakteri lebih kurang dalam jumlah sama. Masalahnya, orang-orang tak meluangkan cukup waktu dalam mencuci tangan. Cuci tanganlah setidaknya 20 detik. Jadi, kali berikutnya kamu mencuci tangan, nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun 2 kali dalam hati. Serta jangan lupa bersihkan juga kukumu. Nomor 4. Kamu berlebihan dalam melakukan eksfoliasi? Melakukan eksfoliasi pada tubuh saat mandi adalah cara bagus menyingkirkan sel kulit mati dan kotoran. Tapi, jika kamu terlalu sering melakukannya, itu bisa membuat kulitmu kering. Itu malah merusak keseimbangan pH alami kulitmu, yang akan membuatnya mengeluarkan lebih banyak minyak untuk mengganti kekeringan itu. Pada akhirnya, pori-porimu akan tersumbat dan tubuhmu berjerawat. Ya, itu sangat kacau. Minyak-minyak alami itu penting karena berfungsi sebagai pelindung. Tapi jika kamu menyingkirkannya karena eksfoliasi yang berlebihan, kulitmu bisa menjadi iritasi dan lebih sensitif terhadap matahari. Jadi, tak perlu menggunakan sikat atau lap mandi keras lebih dari sekali seminggu. Nomor 5. Apa ukuran tirai kamar mandimu pas dengan bak rendam? Pertama-tama, kenapa itu penting? Jawabannya mudah. Jika tirai kamar mandimu terlalu panjang dan lebar untuk bak rendammu, itu akan terus tertumpuk dan terlipat di berbagai tempat. Tempat-tempat itu menjadi basah, lembab dan tertutup tiap sehabis mandi. Itu pun menjadi tempat tumbuh sempurna bagi jamur. Jamur bukan hanya tampak menjijikkan, tapi juga berbahaya bagi kesehatanmu. Jika kamu tidak bisa menemukan tirai berukuran sempurna untuk kamar mandimu, potong bagian bawah dan pinggir tirai yang kamu punya. Selain itu, jangan lupa menutupnya setiap sehabis mandi untuk memastikan tiraimu benar-benar kering. Nomor 6. Kamu mencuci wajah di pancuran? Saya tahu itu menghemat waktu, tapi air panas membuat wajahmu kering. Kini, kamu sudah tahu masalah apa yang akan timbul. Tapi bukan berarti kamu perlu melakukan hal yang berlawanan total. Mencuci wajah dengan air terlalu dingin bisa membuat pembuluh darah pecah, menyebabkan garis pembuluh darah kecil muncul. Pilihan terbaiknya adalah gunakan air suam-suam kuku dan lakukan di wastafel. Nomor 7. Kamu menggunakan handuk setelah mandi? Ya, semua orang begitu kan? Tentu saja. Tapi rahasianya adalah bagaimana tepatnya kamu menggunakan handuk untuk mengeringkan tubuh.
Jika kamu menggosok kencang seluruh tubuhmu, itu bisa merusak kulit dan menyingkirkan minyak-minyak alami yang sangat penting. Lebih baik tepuk pelan kulitmu dengan handuk setelah mandi. Lalu, jika kamu ingin menggunakan pelembab, lakukanlah begitu keluar dari kamar mandi. Ini akan mengunci kelembapan tambahan selagi pori-porimu masih terbuka karena air panas dan uap. Nomor 8. Kamu menyiram dengan benar? Ya, ada cara benar untuk melakukannya, yaitu dengan menutup tutup kloset. Jika kamu menyiram kloset dengan tutup terbuka, bersiap-siaplah partikel kecil dari apapun yang kamu keluarkan di kloset akan menyebar di udara dengan radius 4,5 meter. Jadi sikat gigi yang kamu taruh di atas wastafel, handuk, tisu toilet, semuanya terlapisi sesuatu. Seolah-olah klosetmu menyemburkan semuanya. Ahli mikrobiologi menyebut fenomena ini sebaran kloset dan mengatakan partikel-partikel itu bisa membawa bakteri menular. Jika seseorang menyiram kloset dengan salah, itu kemungkinan bukan hanya membahayakan kesehatan mereka, tapi juga orang yang tinggal bersama mereka. Jadi, bantulah dirimu dan semua orang dengan menutup-tutup kloset sebelum menyiram. Nomor 9. Apa sikat kamar mandimu cukup bersih? Seperti menyiram, ini hal yang mayoritas dari kita lakukan tanpa memikirkannya. Kamu mengambil sikat kamar mandi, membersihkan kloset, lalu langsung meletakkannya ke wadah. Itu ide buruk karena sikat basah ditambah area sempit sama dengan satu hal, pertumbuhan kuman dan bakteri. Sikat kamar mandi harus direndam dalam air campuran pemutih sebentar, lalu keringkan. Wadahnya juga harus dibersihkan. Tentu saja melakukan ini setiap waktu setelah kamu membuang kotoran tampak merepotkan. Tapi coba lakukan setidaknya 2 kali sebulan. Ada kiat berguna. Setelah kamu menggunakannya, letakkan gagang sikat di bawah dudukan kloset dengan kepala tergantung di kloset. Dengan begitu, sikat bisa mengering langsung ke air, tapi dudukannya akan menahannya. Wah, itu cerdas! Nomor 10. Kamu menggunakan sandal kamar mandi? Tidak, bukan di kolam renang bersama atau pusat kebugaran. Kamu harus menggunakan sandal bahkan di kamar mandi sendiri. Banyak orang salah anggap bahwa tempat terkotor di kamar mandi adalah dudukan kloset. Tapi kenyataannya, lantai memiliki jauh lebih banyak bakteri, terutama jika kamu tak mengikuti kiat menutup kloset tadi. Jadi, sebagai tambahan sering menggosok dan membersihkan lantai kamar mandi, jangan berjalan dengan kaki telanjang di sana. Nomor 11. Di mana kamu menyimpan handuk? Menyimpan handuk di kamar mandi sepertinya ide bagus karena sangat ringkas. Tapi jamur dan lumut perlu lingkungan lembab untuk mulai tumbuh, seperti yang sudah kamu tahu. Handuk lembutmu bersama kain lain di kamar mandi tidak kebal terhadapnya. Jika kamu tak ingin menepukan jamur ke seluruh tubuh, simpanlah handukmu di tempat lain. Saya juga menyarankan untuk menyingkirkan handuk yang terus kamu taruh di dekat pancuran. Ingat, semua lipatan itu tempat jamur. Dan selalu bawa handuk bersih tiap mandi. Nomor 12. Kamu menggunakan lemari obat untuk obat-obatan? Lemari ini mungkin didesain untuk menampung obat, suplemen, pembalut luka, dan semacamnya. Tapi jangan sampai terperdaya. Obat-obatan bekerja dengan baik bukan hanya jika kamu mengikuti arahan dokter tentang penggunaan dan dosisnya, tapi juga jika kamu menyimpannya dalam kondisi benar. Panas dan kelembapan di kamar mandi bisa merusak obat. Kondisi beberapa pil bahkan menjadi busuk jauh sebelum tanggal kedaluarsanya. Tempat terbaik menyimpan obat adalah di laci baju atau lemari dapur, jauh dari wastafel, kompor, dan alat panas. Itu dia, sekarang kamu punya tempat di lemari obat untuk sikat gigimu. Nomor 13. Kamu membersihkan kamar mandi dengan maksimal? Bisa dibilang mayoritas orang menginginkan kamar mandi bersih. Tapi tak banyak orang mengetahui rahasia kecil yang bisa membuat pembersihan kamar mandi lebih efektif. Kamu hanya perlu memanaskan kamar mandimu. Meningkatkan suhu 10 derajat akan cukup untuk membuat pembersih alkalin yang kamu gunakan bekerja lebih manjur dan cepat. Tak perlu menyalakan tungku atau apapun. Isi saja bak rendam dengan air sepanas yang bisa kamu dapat, lalu tunggu beberapa menit. Uap dari air itu akan membantumu membersihkan kamar mandi agar kamu tidak perlu ragu menaruh bokong di kloset. Cukup lucu, bukan? Baik, jujurlah, kebiasaan kamar mandi penuh kuman mana yang kamu lakukan? Beritahu saya di kolom komentar. Jika kamu mempelajari hal baru atau berguna hari ini, beri suka pada video ini dan bagikan kepada temanmu. Tapi, hey,
Jangan kemana-mana dulu, masih ada lebih dari 2000 video keren untuk kamu tonton. Kamu hanya perlu memilih video di kiri atau kanan dan nikmatilah.